Halo, perkenalkan nama saya Girdino Sipatapationg dengan NIM 07241037. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya itu membuat PPT tentang materi peran geomatika dalam pekerjaan teknik sipil. Oke, pertama kita akan membahas outline-nya dulu. Outline-nya itu pertama ada geomatika, kedua adalah SIG, ketiga adalah aplikasi dan alat, keempat adalah peran geomatik. Oke, jadi pertama kita akan masuk ke geomatika. Jadi apa itu geomatika? Geomatika adalah disiplin ilmu pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan penyampaian informasi yang direferensikan secara spasial. Geomatika mencakup bidang survei, pemetaan, penginderaan jarak jauh, fotogrametri, hidrografi, sistem penentuan posisi global, dan sistem informasi geografis. Geomatika seringkali menjadi istilah umum untuk setiap metode dan alat, mulai dari akuisisi data hingga distribusi, termasuk matematika, komputer, dan ilmu bumi. Terus kaitan geomatika dengan teknik sipil apa sih? Jadi geomatika itu memiliki peran penting dalam teknik sipil karena menyediakan data geospasial yang diperlukan dalam berbagai tahapan proyek, mulai dari survei, perencanaan, konstruksi, hingga pemeliharaan infrastruktur. Dalam tahap awal, geomatika digunakan untuk melakukan pemetaan lahan dengan teknologi seperti GPS, totalization, dan LIDAR yang membantu insinyur sipil memahami kondisi topografi dan kontur tanah sebelum proyek dimulai. Selama perencanaan, sistem informasi geografis digunakan untuk menganalisis lokasi, merancang jaringan jalan, serta menentukan rute dan tata letak bangunan berdasarkan faktor lingkungan dan keamanan. Dalam proses konstruksi, geomatika memungkinkan pengukuran presisi tinggi untuk memastikan posisi struktur sesuai dengan desain menggunakan alat seperti GNSS dan drone. Setelah proyek selesai, teknologi geomatika tetap digunakan untuk pemantauan dan pemeliharaan infrastruktur seperti monitoring pergeseran tanah, deteksi penurunan bangunan, serta mitigasi risiko bencana melalui analisis satelit dan sensor geodetik. Dengan kemajuan teknologi seperti AI, IoT, dan integrasi BIM dengan GIS, geomatika semakin meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam proyek teknik sipil, menjadikan elemen yang tidak terpisahkan dalam pembangunan infrastruktur modern. Jadi kesimpulannya, dengan penerapan geomatika dalam teknik sipil, proyek konstruksi menjadi lebih efisien, aman, dan sesuai dengan kondisi geospasial. Nah, terus kita akan lanjut ke outline kedua, itu adalah SIG atau Sistem Informasi Geografis. Apa sih itu? Jadi sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data yang terkait dengan lokasi di permukaan bumi. SIG menggabungkan data spasial dengan informasi deskriptif untuk menghasilkan visualisasi dan analisis yang membantu pengambilan keputusan di berbagai bidang seperti perencanaan kota, transportasi, pengolahan sumber daya alam, mitigasi, bencana, dan pemantauan lingkungan. Oke, mungkin kita akan masuk ke layout berikutnya adalah aplikasi dan alat. Nah, di sini kita akan bahas dulu aplikasi yang digunakan. Pertama adalah LIDAR Photogrammetry Software. Itu di situ ada beberapa aplikasi atau software yang bisa digunakan seperti Pix4D, Agrisoft Metashape, dan LS Tools. Dan mungkin kedua adalah Surveying and Mapping Software. Mungkin yang paling umum biasanya digunakan adalah AutoCAD Civil 3D, digunakan untuk perencanaan infrastruktur sipil berbasis data geospasial dan memungkinkan integrasi dengan GIS dan pemodelan topografi serta desain jalan, jembatan, dan bangunan. Terus mungkin ada aplikasi seperti MicroStation juga, di mana software pemetaan dan desain berbasis CAD yang digunakan dalam pemodelan infrastruktur, sering digunakan untuk proyek rekayasa sipil dan transportasi. Baru mungkin kita bisa masuk ke
remote sensing atau penginderaan jauh software. Nah, di dalam remote sensing atau penginderaan jauh software itu ada beberapa aplikasi atau software yang bisa digunakan. Mungkin seperti Google Earth Pro, digunakan untuk visualisasi data geospasial dalam format 3D yang memungkinkan akses ke citra satelit resolusi tinggi untuk analisis wilayah. Mungkin berikutnya ada aplikasi seperti ENVI juga, digunakan untuk pengolahan citra satelit dan analisis spektral. Baru tuh kita akan mungkin masuk ke aplikasi yang keempat yang digunakan adalah Geographic Information System Software. Nah, di Geographic Information System Software atau GIS itu juga ada beberapa aplikasi seperti mungkin ArcGIS, digunakan untuk analisis spasial, pemetaan, dan pengolahan data geospasial. Jadi memungkinkan visualisasi data dalam bentuk peta digital dan model 3D, digunakan dalam perencanaan kota, transportasi, dan analisis lingkungan. Dan mungkin ada juga aplikasi seperti Google Mapper, digunakan untuk analisis data GIS, pemrosesan lidar, dan pemetaan topografi dapat membaca berbagai format data geospasial dengan fitur 3D visualization. Dan terakhir kita akan masuk ke GNSS atau Global Navigation Satellite System Software. Itu ada beberapa mungkin software atau aplikasi juga seperti Trimble Business Center, digunakan untuk pengolahan data GNSS dari survei tanah dan pengukuran geodetik dan memungkinkan analisis akurasi tinggi untuk proyek konstruksi dan pemetaan. Nah, mungkin kita bisa masuk nih ke yang berikutnya adalah alat yang digunakan. Nah, di sini pertama adalah theodolit, di mana theodolit adalah instrumen optik untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal dengan akurasi tinggi, digunakan dalam survei tanah, pemetaan, dan perencanaan bangunan. Dibutuhkan dalam proyek konstruksi, jembatan, jalan, dan gedung tinggi. Dan mungkin untuk alat yang kedua adalah waterpass, di mana waterpass auto level adalah alat ukur yang berfungsi untuk menentukan posisi rata suatu benda atau garis secara vertikal maupun horizontal. Alat ini sering digunakan dalam proyek konstruksi jalan dan jembatan. Baru itu mungkin untuk alat ketiga adalah total station. Di sini total station itu adalah elektronik yang menggabungkan theodolit dan EDM atau electronic distance measurement. Nah, itu digunakan untuk pengukuran sudut, jarak, koordinat dengan akurasi tinggi dan memungkinkan pengukuran topografi, pemetaan lahan, dan survei konstruksi. Mungkin kita bisa masuk ke outline terakhir adalah peran geomatika dalam pekerjaan bidang teknik sipil. Nah, pertama itu adalah dalam bidang geoteknik nih. Di bidang geoteknik dalam teknik sipil itu berfokus pada analisis dan pemahaman sifat tanah serta batuan dalam menopang bangunan dan infrastruktur. Geomatika memiliki peran penting dalam pendukung pekerjaan geoteknik dengan menyediakan data geospasial yang akurat untuk pemetaan tanah, analisis kestabilan lereng, pemantauan pergerakan tanah, serta mitigasi risiko bencana geoteknik. Ini mungkin adalah beberapa peran utama dalam geoteknik dalam bidang geoteknik. Pertama adalah pemetaan, geologi, dan survei tanah, di mana menggunakan teknologi LIDAR atau lidar, dan ada juga radar tanah dan fotogrametri untuk memperoleh data struktur tanah dan lapisan bawah permukaan. Terus juga GIS juga digunakan untuk pemetaan jenis tanah dan karakteristik genetiknya, membantu dalam pemilihan metode konstruksi yang tepat. Baru kedua, peran utamanya itu adalah analisis kestabilan lereng dan tanah longsor, di mana teknologi INSAR dan pemantauan satelit digunakan untuk mendeteksi pergerakan tanah dan risiko longsor. Juga GIS dan model elevasi digital atau DEM itu juga bisa membantu dalam analisis stabilitas lereng sebelum dan setelah pembangunan infrastruktur. Baru ketiga mungkin adalah pengukuran penurunan tanah dan deformasi struktur, di mana GNS dan sensor geodetik di sini berperan digunakan untuk mendeteksi pergeseran dan penurunan tanah akibat beban konstruksi atau aktivitas geologi. Terus monitoring deformasi tanah di sekitar bangunan tinggi, jembatan, dan terowongan untuk mencegah kerusakan struktural. Nah, baru itu kita akan masuk ke dimana pengolahan air tanah dan drainase. Di sini geomatika membantu dalam analisis air tanah dengan pemetaan hidrogeologi berbasis GIS. Terus juga pemetaan daerah rawan banjir dan pemilihan lokasi sumur resapan untuk mencegah
dampak buruk terhadap fondasi bangunan. Berarti di sini ada perannya adalah mitigasi risiko bencana geoteknik, di mana pemantauan gempa bumi dan aktivitas tektonik menggunakan data seismik dan analisis geospasial, dan juga pemetaan zona rawan likuifaksi untuk menentukan langkah mitigasi dalam proyek infrastruktur besar seperti jalan tol dan bendungan. Di sini peran terakhirnya juga mungkin adalah pemanfaatan teknologi modern dalam geoteknik, di mana integrasi BIM dengan GIS untuk analisis data visualisasi model tanah dalam perencanaan proyek, dan juga menggunakan drone untuk survei lahan dan pengamatan perubahan geoteknik secara real time. Jadi kesimpulan adalah geomatika menjadi alat yang sangat penting dalam bidang geoteknik, di mana membantu insinyur dan melakukan survei tanah, menganalisis kestabilan lereng, memantau deformasi tanah, mengelola air tanah, serta mitigasi risiko geoteknik dengan teknologi terbaru seperti sensor GNSS, lidar, radar tanah, drone, dan GIS. Pekerjaan geoteknik dapat dilakukan lebih akurat, efisien, dan aman. Nah, baru itu kita mungkin bisa masuk ke bidang sipil kedua adalah bidang hidroteknik, di mana di sini juga bidang hidroteknik dalam teknik sipil itu berfokus pada pengelolaan sumber daya air, termasuk pembangunan bendungan, saluran irigasi, pengendalian banjir, permodelan hidrologi, serta infrastruktur air lainnya. Geomatika memainkan peran penting dalam mendukung pekerjaan hidroteknik dengan menyediakan data geospasial yang akurat untuk analisis aliran air, pemetaan daerah rawan banjir, pemantauan kualitas air, serta perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur air. Berikut beberapa peran utamanya geomatika dalam bidang hidroteknik. Nah, pertama itu adalah pemetaan daerah aliran air atau DAS dan tata kelola air, menggunakan GIS dan citra satelit untuk pemetaan DAS, pola drainase dan daerah resapan air, analisis ketersediaan air dan perubahan debit sungai untuk mendukung proyek irigasi dan konservasi air. Baru peran kedua adalah perencanaan dan pemantauan infrastruktur air, menggunakan drone dan fotogrametri untuk survei lokasi bendungan, kanal, dan jaringan irigasi. Pemetaan digital elevasi atau DMM itu untuk analisis topografi dalam perencanaan embung, waduk, dan bendungan. Terus juga ada sistem GNS untuk memastikan akurasi dalam pembangunan infrastruktur air. Nah, baru itu peran ketiga adalah analisis dan mitigasi bencana banjir, di mana permodelan hidrologi dan pemetaan daerah rawan banjir dengan GIS dan citra satelit. Terus juga pemantauan perubahan tinggi muka air, sungai, dan waduk secara real time menggunakan sensor geodetik dan radar alimetri. Nah, baru itu mungkin peran keempat adalah pemantauan kualitas air dan pencemaran, di mana ada penggunaan satelit, penginderaan jauh, dan sensor berbasis GIS untuk mendeteksi pencemaran air di sungai, danau, dan laut. Analisis perubahan suhu air dan sedimentasi menggunakan teknologi remote sensing, di mana pemetaan polusi air akibat aktivitas industri atau limbah rumah tangga. Baru mungkin kita akan masuk peran kelima adalah manajemen irigasi dan konservasi air, di mana pemetaan sistem irigasi menggunakan GIS untuk optimasi distribusi air pertanian, dan juga pemantauan kelembapan tanahnya dengan sensor geospasial untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dalam pertanian. Baru juga peran geomatika dalam integrasi teknologi geomatika dalam hidroteknik, di mana pemanfaatan teknologi lidar untuk pemetaan 3D dengan aliran sungai dan garis pantai. Terus juga integrasi BIM dengan GIS untuk pemodelan dan manajemen infrastruktur hidroteknik. Terus juga penggunaan AI dan IoT dalam sistem pemantauan dan peringatan dari bencana hidrologi. Jadi kesimpulannya adalah geomatika berperan penting dalam bidang hidroteknik, mendukung perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur air, serta monitoring bencana banjir dan pencernaan dan pencemaran air dengan teknologi modern seperti GIS, drone, lidar, sensor GNS, dan citra satelit. Pekerjaan hidroteknik menjadi lebih efisien, akurat, dan berkelanjutan untuk mengolah sumber daya air yang lebih baik. Nah, baru itu kita mungkin bisa masuk ke bidang ketiga nih, adalah bidang struktur, di mana pertama, jadi bidang teknik struktur dalam teknik sipil itu berfokus pada perencanaan, analisis, dan pembangunan struktur bangunan, jembatan, gedung tinggi, dan infrastruktur lainnya agar aman, kuat, dan tahan.
terhadap beban serta kondisi lingkungan. Geomatika memainkan peran penting dalam bidang ini dengan menyediakan data geospasial yang akurat dan untuk perencanaan, pengukuran, pemantauan deformasi serta analisis kestabilan struktur. Mungkin ada beberapa peran geomatika dalam bidang teknik struktur. Nah, pertama itu adalah perencanaan dan penentuan lokasi struktur. Menggunakan GIS untuk analisis lokasi optimal berdasarkan faktor geoteknik, topografi, dan risiko bencana seperti gempa atau banjir. Terus juga mungkin bisa pemetaan kondusi tanah dengan stabilan lokasi proyek dengan radar tanah atau GPR, dengan LIDAR juga bisa untuk menentukan fondasi yang sesuai. Nah, baru di sini kedua adalah perannya adalah pengukuran dan penentuan posisi bangunan, di mana teknologi GNSS dan total station digunakan untuk menentukan posisi titik-titik konstruksi dengan presisi yang tinggi. Terus fotogrametri dan drone juga membantu dalam survei udara untuk memverifikasi kesesuaian rencana dengan kondisi lapangan. Baru itu juga ada pemantauan deformasi dan pergerakan struktur, di mana ada sensor geodetik dan GNSS digunakan untuk mendeteksi pergeseran dan deformasi pada bangunan akibat beban dan atau faktor lingkungan. Baru itu teknologi INSAR juga atau Interferometric Synthetic Aperture Radar, itu juga membantu dalam memantau pergerakan struktur akibat gempa atau perubahan tanah. Baru itu peran keempat adalah analisis kestabilan konstruksi, di mana pemetaan tekanan tanah dan analisis gaya internal struktur menggunakan model geospasial untuk mengoptimalkan desain fondasi, studi dampak beban lingkungan, angin, gempa, dan air, dan dengan pemodelan berbasis GIS dan simulasi perbantuan komputer. Baru di sini juga ada peran kelima adalah pengendalian kualitas konstruksi, di mana penggunaan UAV atau drone itu untuk inspeksi visual struktur selama konstruksi guna memastikan kepatuhan terhadap desain, dan juga pemindaian laser 3D untuk mendeteksi kesalahan dan pemasangan struktur sebelum proyek selesai. Nah, baru itu terakhir nih ada perannya adalah pemantauan dan pemeliharaan struktural, di mana pemetaan kondisi bangunan pasca konstruksi menggunakan teknologi LIDAR dan fotogrametri untuk evaluasi jangka panjang, dan juga pemantauan jembatan dan gedung tinggi dengan sensor geodetik untuk mendeteksi potensi kerusakan atau keausan struktur. Terus juga pemanfaatan citra satelit untuk menilai dampak perubahan lingkungan terhadap struktur bangunan. Jadi kesimpulannya, geomatika itu berperan krusial dalam bidang teknik struktur, di mana mulai dari perencanaan lokasi, pengukuran presisi, pemantauan deformasi, dan analisis kestabilan. Gitulah. Jadi pekerjaan struktur itu jadi akurat dan aman, dan mengurangi risiko kegagalan struktur di masa depan. Nah, baru itu kita mungkin bisa masuk ke bidang keempat nih, adalah bidang transportasi, di mana bidang transportasi dalam teknik sipil mencakup perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur transportasi seperti jalan raya, jembatan, rel kereta api, bandar, dan pelabuhan. Dan geomatika juga berperan penting dalam bidang ini dengan menyediakan data geospasial yang akurat dan perencanaan rute, survei lokasi, pemantauan infrastruktur, serta optimasi sistem transportasi. Berikut mungkin beberapa peran utamanya dalam geomatika di bidang transportasi. Pertama adalah perencanaan dan analisis jaringan transportasi. GIS bisa digunakan untuk pemetaan jaringan transportasi, membantu perencanaan rute yang optimal berdasarkan lalu lintas, topografi, dan kebutuhan transportasi. Terus analisis aksesibilitas dan dampak lingkungan menggunakan GIS untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi transportasi. Terus juga peran kedua adalah survei dan pemetaan untuk pembangunan infrastruktur transportasi. Teknologi GNSS dan total station digunakan untuk survei jalur jalan, rel kereta api, dan landasan pacu bandara untuk memastikan akurasi lokasi pembangunan. Terus juga LIDAR dan fotogrametri di udara digunakan untuk pemetaan topografi sebelum konstruksi jalan raya, jembatan, atau terowongan. Terus juga radar tanah atau GPR digunakan untuk mengidentifikasi kondisi bawah tanah seperti jaringan, utilitas, atau kestabilan tanah sebelum pembangunan. Baru ketiga adalah pemantauan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi, di mana penggunaan drone dan citra satelit itu untuk memantau kondisi jalan, jembatan, dan rel kereta api, mendeteksi retakan, deformasi, atau kerusakan akibat cuaca dan penggunaan. Terus juga teknologi INSAR digunakan untuk mendeteksi pergeseran tanah dan menurunkan permukaan jalan, dan
dapat menyebabkan kecelakaan atau gangguan transportasi. Nah, terus juga pemetaan kondisi aspal dan struktur jembatan menggunakan sensor geodetik dan lidar untuk perencanaan pemeliharaan yang lebih efisien. Nah, terus peran keempat adalah manajemen lalu lintas dengan keselamatan transportasi, di mana analisis lalu lintas berbasis GIS untuk mengoptimalkan pengaturan lalu lintas dan mengurangi kemacetan di perkotaan. Nah, terus juga peran kelima adalah optimasi transportasi publik dan logistik, di mana analisis rute transportasi publik menggunakan GIS untuk meningkatkan efisiensi layanan bus, kereta, dan angkutan umum lainnya. Terus juga pemantauan pergerakan kendaraan logistik berbasis GIS, GPS, dan GIS dan GIS itu untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang dan mengurangi biaya operasional. Penggunaan teknologi remote sensing juga untuk analisis kapasitas dan pola pergerakan transportasi di kawasan perkotaan dan pelabuhan. Dan keenam, peran terakhirnya adalah integrasi teknologi geomatika dalam transportasi modern, di mana penerapan GIS dalam sistem transportasi pintar atau smart transportation untuk meningkatkan efisiensi dan berkelanjutan transportasi perkotaan, dan juga penggunaan lidar dan sensor GNSS dalam pengembangan kendaraan otonom yang membutuhkan pemetaan jalan dengan presisi tinggi. Jadi kesimpulannya, geomatika itu juga berperan penting di bidang transportasi, dari perencanaan, terus survei dan infrastruktur, pemantauan kondisi jalan juga, hingga manajemen lalu lintas dan transportasi publik. Teknologi modern yang dalam geomatika itu membantu agar lebih efisien, aman, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih baik di masa depan. Nah, baru itu kita akan masuk ke bidang bahan material nih. Di sini di bidang bahan material di sini ada 4 peran utama juga nih. Jadi dalam bidang bahan material teknik sipil itu geomatika berperan penting juga dalam identifikasi sumber daya materialnya, analisis karakteristik lokasi, pemantauan lingkungan, dan optimasi logistik material konstruksi. Jadi berikut adalah mungkin beberapa peran utama ini. Pertama adalah identifikasi dan pemetaan sumber material. Jadi pertama itu menggunakan penginderaan jauh, remote sensing, dan GIS atau Geographic Information System untuk mendeteksi lokasi sumber bahan material alami seperti pasir, batu, tanah liat, dan agregat. Terus teknologi lidar dan citra satelit juga membantu dalam eksplorasi tambang atau analisis potensi cadangan bahan konstruksi. Nah, baru itu untuk peran kedua adalah analisis kelayakan lokasi material, di mana menggunakan data geospasial dan survei tanah untuk menilai kualitas material di suatu lokasi sebelum digunakan dalam proyek konstruksi. Jadi perangkat GNSS atau GPS geodetik dan totalization membantu dalam pengukuran presisi terhadap ketebalan, lapisan tanah, dan penyebaran material. Nah, baru juga ada pemantauan kualitas material secara geospasial, di mana teknologi GIS dan sensor multispektral dapat digunakan untuk mengamati perubahan kondisi tambang atau areal ekstraksi bahan material. Data dari drone digunakan untuk memantau erosi lahan, sedimentasi, dan dampak lingkungan akibat eksploitasi material juga. Nah, baru itu mungkin yang terakhir adalah optimasi transportasi dan logistik material, di mana GIS digunakan untuk merancang rute transportasi terbaik dalam pengiriman material dari sumber ke lokasi proyek. Jadi itu dapat membantu lah kayak logistiknya bahan agar dia dapat masuk ke lokasi proyek lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien untuk mengurangi dana-dana tambahan. Terus juga analisis spasial membantu dalam menghitung biaya dan waktu distribusi material berdasarkan jarak dan kondisi medan. Jadi kesimpulannya adalah geomatika berperan penting dalam efisiensi dan berkelanjutan pengolahan bahan material di bidang teknik sipil. Dan memanfaatkan berbagai teknologi, proses eksplorasi, analisis, distribusi, serta pemantauan dampak lingkungan dapat dilakukan cepat, akurat, dan berkelanjutan. Nah, mungkin itu saja dari hasil presentasi saya kali ini. Jadi sekian dan terima kasih. Jika saya ada salah kata dan dapat menyinggung, mungkin mohon dimaafkan, dan terima kasih karena sudah mendengarkan.